Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Al-Alim Al-Alamah Asy-Syeikh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil, adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura. Di masyarakat santri, Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah dari Syekhona Khalil yang terkisah terutama di lingkungan masyarakat Madura. Berdasarkan syair biografi beliau, Syekhona Khalil lahir pada Ahad Pahing tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Syekhona Khalil dilahirkan di desa Keramat, Bangkalan, Madura, dari ayah Abdul Latif, seorang kiai dari desa Kemayoran, Bangkalan. Menurut buku biografi Syekhona Khalil yang ditulis oleh Kiai Haji Ali bin Badri Azmat Khan, beliau memiliki jalur silsilah nasab dari Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Berikut ini adalah silsilah nasab Syekhona Khalil dari jalur laki-laki, yaitu dari Sunan Kudus adalah Syekh Muhammad Khalil bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Abdul Azim bin Kiai Sulasi bin Kiai Marta Laksana sampai Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Maka dari jalur Sunan Kudus, Syekhona Khalil adalah generasi ke-37 dari Rasulullah SAW. Sedangkan dari jalur Sunan Ampel, beliau adalah generasi ke-34 dari Rasulullah, dan dari jalur Sunan Giri, beliau generasi ke-34, serta dari jalur Sunan Gunung Jati, beliau adalah generasi ke-32. Syekh Khalil atau Mbah Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayah beliau. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan, beliau sudah hafal dengan baik bait Nadham Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua beliau kemudian mengirim ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Diawali dari pesantren Kiai Muhammad Nur, yaitu Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya, Mbah Khalil pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan, Pondok Pesantren Sidogiri, letaknya 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surat Yasin. Menurut riwayat, beliau ketika istirahat mengkhatamkan surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, termasuk matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping juga beliau adalah seorang hafidz Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraah sab'ah. Akhirnya pada tahun 1859 Masehi, saat usia Mbah Khalil mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah dengan Nyai Asyik. Setelah menikah, berangkatlah beliau ke Mekah dari ongkos hasil tabungan selama nyantri di Banyuwangi. Ketika Mbah Khalil belajar di Mekah sekitar tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani,
dan beberapa syekh lainnya. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima Mbah Khalil dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi dari Bima Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, Mbah Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungan beliau untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, kemudian Syekh Khalil lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Mbah Khalil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya. Namun Mbah Khalil lah yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mbah Khalil mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa waktu itulah timbul ilham antara beliau bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil, dan Syekh Saleh As-Samarangi menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon adalah tulisan Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Mbah Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa, bahkan di Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli nahwu, ahli fikih, tarekat, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk pengembangan pengetahuan keislaman yang telah diperoleh Mbah Khalil, selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Canggabuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahiran beliau. Dari hari ke hari setelah mendirikan pondok pesantren, Mbah Khalil banyak didatangi santri-santri dari desa-desa sekitar. Di sisi lain, Mbah Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ahli ilmu nahwu sorof, beliau juga seorang yang waskito atau weruh sadurunge winaroh, tahu sebelum ada kejadian. Bahkan dalam hal ini nama beliau lebih dikenal, memiliki karomah. Banyak karomah-karomah Mbah Khalil, diantaranya ketika bersama-sama dengan para santri, salah satunya adalah menyembuhkan orang lumpuh seketika dan lain-lain. Salah satu karya kitab yang beliau karang adalah Kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqqab bi Fathil Latif, merupakan kitab matan yang membicarakan mengenai fundamental dasar hukum Islam atau ilmu fikih. Kitab ini menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah difahami. Kitab Al-Matnus Syarif karya Syekh Khalil Bangkalan. Para ulama guru-guru beliau diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Latif, ayah beliau, Kiai Haji Muhammad Nur, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Nur Hasan, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Murid-murid Syekhona Khalil. Banyak murid-murid dari Syekhona Khalil yang menjadi ulama. Berikut ini merupakan murid-murid dari Syekh Khalil, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, Probolinggo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Bisri Sansuri, Denanyar, Jombang, Kiai Haji Manaf Abdul Karim, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kiai Haji Maksum, Lasem, Rembang, Kiai Haji Munawir, Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta, Kiai Haji Bisri Mustafa, Rembang, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, Kiai As'ad Samsul Arifin, Asam Bagus Situbondo, Kiai Haji Abdul Majid Pamekasan, Kiai Haji Toha Pamekasan, Kiai Haji Abi Suja Astatinggi Kebun Sumenep, Kiai Haji Usmuni Pandian Sumenep, Kiai Haji Zaini Mun'im,
Kiai Haji Kozin, Kiai Haji Abdullah Mubarak Tasikmalaya, Kiai Haji Mustafa Blambangan, Kiai Haji Asy'ari Wonosari Bondowoso, Kiai Haji Sayyid Ali Bafaqih Bali, Kiai Haji Ali Wafa Jember, Kiai Haji Munajat Nganjuk, Kiai Haji Abdul Fattah Pondok Pesantren Al-Fatah Tulungagung, Kiai Haji Zainul Abidin Probolinggo, Kiai Haji Zainuddin Nganjuk, Kiai Haji Abdul Hadi, Insinyur Soekarno Presiden Republik Indonesia pertama. Banyak cerita-cerita dari Syekh Khalil dan murid-muridnya. Di antaranya adalah Kiai Maksum Lasem ketika dikurung disuruh ngajar dan didoakan. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari ketika disuruh manjat angon dan masuk septic tank. Kiai Wahab Hasbullah dianggap macan oleh Mbah Khalil dan santri-santri. الكون أضاء